Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Hari ini pelajaran apa? Oke, pelajaran BK ya. Ya. Nah, berhubung di sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara ini ada pelajaran BK. BK juga di sini diberi kesempatan untuk bisa masuk ke setiap kelasnya. Nah, jatahnya pun cuman hanya 1 jam. Jadi kita harus bisa dan harus sangat ya memperhatikan jadwal yang sudah dikasih oleh sekolah. Nah, berhubung sekarang sudah memasuki jam pelajaran BK, kalian ini kelas 11 kan ya? Oke, kelas 11. Nah, kemarin kelas 10-nya guru BK-nya siapa? Oh, iya 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 iya. Ada yang sama Bu Sri ya? Ada yang sama Ibu Rena juga ya? Atau mungkin udah pernah sama Bu Dian? Ada? Oke, belum ya. Hanya cuman kenal ya. Ya, Bu Dian nanti mengajar BK-nya di kelas 12. Nah, di kelas 11 ini kalian bertemu dengan Ibu. Oke, sebelum kita panjang lebar untuk membahas apa yang akan kita bahas ya, Ibu boleh nggak memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kalian itu bisa mengenal Ibu dan Ibu bisa mengenal kalian. Oke, perkenalkan, nama Ibu Aulina Safitri ya. Ibu lulusan Universitas Indra Prasta PGRI ya, jurusannya jurusan BK ya. Nah, alhamdulillah kebetulan Ibu dipercayai untuk mengajar di sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara ini sebagai guru BK untuk kelas 11 ya. Untuk kelas 11 SLTA. Oke. Umur ibu berusia 25 tahun. Status ibu pun sudah menikah. Nah, kenapa? Kok gitu? Oke, kelihatan muda ya ibunya ya. Iya, kelihatan muda. Soalnya jadi orang itu harus banyak tersenyum. Jadi kita kelihatan selalu awet muda. Betul nggak anak-anak? Betul, oke. Nah, berhubung ibu sudah memperkenalkan diri ibu dan ibu pun sudah memberitahu bahwa ibu sebagai guru BK di kelas 11 ya. Di kelas 11 termasuk ini kelas 11 berapa? IPS apa IPA? Oh, IPS. Oke, IPS berapa? Oh, IPS 3. Tapi ibu dengar-dengar anak-anak IPS 3 katanya wow gitu ya. Bener nggak nih? Oke. Iya, oke. Nah, sebelum kita memulai materi karena kita harus sangat bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi ibu langsung pertama kali masuk di kelas ini akan memberikan sedikit materi kepada kalian agar kalian tahu dan paham gitu ya. Nanti bagaimana prosedur, bagaimana metode pembelajaran bersama ibu ya, karena kan kalian sekarang sudah memasuki kelas 11, otomatis kalian juga sudah sudah bisa beradaptasi dengan baik di sekolah ini, sudah pada kenal satu sama lain, sama guru-gurunya pun sudah pada kenal. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi kita nggak ada basa-basi, kita nggak ada santai-santai gitu ya. Sebenarnya belajar sama ibu serius tapi santai gitu. Jadi nggak usah terlalu santai juga, nggak usah terlalu serius juga. Oke, mungkin kalian sudah tahu nama ibu, status ibu sebagai guru apa. Nah, sekarang ibu juga boleh dong tahu nama-nama kalian, terus alamat kalian gitu kan. Mungkin jangan alamat kali ya,
mungkin asal sekolah aja kali ya, karena ya alamat bahkan pasti ada yang orang sini aslinya mungkin ataupun orang luar, jadi gak usah terlalu panjang lebar ya. Ibu cuma menanyakan nama dan asal sekolah waktu SMP-nya ya. Oke, gak apa-apa ya ibu absen satu-satu ya. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai. Ini ada absen dari sekolah, berarti 11 IPS 3 ya. 11 IPS 3. Jumlah siswanya berapa ini? Jumlah siswanya 40, banyak banget. Emang semuanya ada IPS berapa? Sampai IPS berapa semuanya kelas 11? Sampai 5. Ini ada 40, banyak banget. Tapi ada semua, masuk semua enggak? Hah? Ada yang enggak masuk. Iya kelihatan, soalnya di sini ada 40, tapi ibu masuk ke kelasnya cuma hanya beberapa orang gitu. Mungkin awal masuk kali ya, jadi masih agak males-males gitu ya. Oke, yang pertama Evelyn, bukan Evelyn dari oke, yang pertama Anissa apa ini, Khairunisa ya. Ada. Oke. Ini asal sekolahnya dari mana? Dari mana? SMP Al-Islah yang di situ ya, yang di dekat Lemah Abang ya. Iya, oke. Selanjutnya Amelia. Iya, oke, Amelia. Asal sekolahnya dari mana? SMP Majalengka. Berarti tinggalnya Majalengka ya. Iya, oke. Amelia Ahmad Firdaus. Oke, asal sekolahnya dari mana? Oke. Agus, asal sekolahnya dari mana? Iya. Afrizal, asal sekolahnya dari mana? Anggi Dwi Permata ya, asal sekolahnya dari mana? Oke. Siapa nih? Ahmad Maulana ya, asal sekolahnya dari mana? Oke. Oke ya, sudah semua. Alhamdulillah kalian juga sudah mau menyempatkan waktunya gitu ya berkenalan dengan ibu. Oke, sekarang kita lanjut aja ya ke penjelasan selanjutnya. Oke, sebelum kita ataupun ibu memulai materi yang akan kita bahas, kita belum berdoa ya. Iya, karena ibu tadi terlalu semangat banget ya untuk masuk ke kelasnya, greget gitu loh masuk ke kelas IPS, gimana gitu ya anak-anak IPS sekarang gitu kan. Soalnya kan tahun kemarin itu ibu ngajar anak kelas 11 IPS juga ya gitu anak-anaknya ya, kalian pasti ngerti lah gimana ya. Oke, sebelum memulai pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. KM-nya mana? KM-nya siapa KM-nya? Oke, ada ya. KM bisa mimpin doa kan? Iya, bisa ya. Kelas 10-nya pernah jadi KM enggak? Enggak. Ini baru pertama kali ya dipilih jadi KM ya. Oke, berarti kamu harus bisa bertanggung jawab sepenuhnya ya. Nanti juga dibantu sama sekretarisnya, sama bendaharanya, bahkan nanti sama teman-teman yang lainnya pun harus didukung dengan baik ya. Karena kalian juga yang telah memilih teman kalian ini menjadi KM ya, berarti kalian juga harus siap ya apapun yang sudah ditentukan oleh kesepakatan kalian di dalam kelas biar bisa terlaksana dengan baik. Oke ya. KM pimpin doa terlebih dahulu supaya waktunya juga bisa bermanfaat ya untuk kita semua, supaya nggak bertele-tele.
Oke. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, kita mulai ya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih kenapa ibu bisa menjadi seorang guru BK gitu? Untuk apa adanya guru BK di sekolah? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab gak? Oke. Kenapa diadakannya guru BK di sekolah itu? Karena sekarang itu guru BK memang benar-benar diperlukan oleh sekolah ya. Diperlukan oleh sekolah karena agar bisa membimbing siswa-siswinya itu menjadi lebih baik gitu. Sebenarnya oleh guru mata pelajaran pun, bimbingan pun pasti kalian dapatkan gitu kan dari guru-guru yang lain. Cuman berhubung memang sekarang guru BK diadakan di sekolah itu karena supaya bisa membantu ya, nggak cuma hanya membimbing ya, sebenarnya untuk membantu siswa-siswi yang memang mendapatkan kesulitan, entah itu kesulitan dalam pribadi ya, masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar ataupun karir. Jadi kenapa diadakannya guru BK di sekolah itu supaya bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut yang kalian hadapi. Contohnya seperti masalah kalian mempunyai masalah apa nih di keluarga, kalian bisa sharing ke guru BK. Misalkan kalian sekarang kelas 11 nih udah pusing nih memikirkan, Bu saya bingung nih mau kuliah di mana gitu, bisa dikonsultasikan. Terus Bu ini saya nih belum betah di sekolah atau di rumah, punya masalah gini-gini, boleh dikonsultasikan. Ataupun misalkan masalah-masalah pelajaran sekolah boleh dikonsultasikan gitu ya. Nah di sini juga ibu langsung akan sedikit menyampaikan ya tentang apa saja yang ada, apa saja prosedur-prosedur yang ada di bimbingan konseling gitu kan, layanan-layanan apa saja yang ada di bimbingan konseling gitu ya. Salah satunya di sini yang akan ibu bahas tentang layanan informasi ya. Layanan informasi itu kegiatan memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau juga untuk menentukan arah suatu tujuan rencana yang dikehendaki oleh setiap individu. Jadi kenapa di layanan bimbingan konseling itu ada layanan informasi? Karena setiap informasi yang didapatkan oleh guru BK itu tentunya harus diinformasikan lagi kepada peserta didik gitu, agar kalian juga bisa mengetahui apa informasi-informasi apa yang penting nih. Contohnya kalian kan sekarang udah kelas 11, oh informasi ini Bu kita sharing mengenai masalah konsultasi atau sharing masalah ini penentuan jurusan Bu, jurusan kuliah untuk nanti kelas 12 itu boleh gitu ya. Ini hanya sedikit contoh saja, contoh layanan-layanan apa saja yang ada di bimbingan konseling. Nah sekarang ibu akan memberikan materi yang memang sudah mungkin kelas 10 kalian sudah pernah dibahas gitu, mungkin itu juga. Tapi ibu sebelum menjelaskan, ibu akan menanyakan dulu kepada kalian pernah nggak diberikan materi tentang manajemen waktu oleh guru BK kalian waktu kelas 10? Pernah nggak pernah. Sama Bu Rena sama Bu Sri nggak pernah ngasih materi tentang apa itu manajemen waktu. Oke. Nah berhubung kalian belum membahas materi tentang apa itu manajemen waktu, mungkin ibu akan mengulas kembali tentang manajemen waktu itu, karena memang waktu itu kan sangat berharga banget ya.
Jadi ketika kita memang melalaikan waktu sedikit aja, kita mempunyai suatu tujuan, tapi kita memanage waktunya pun tidak terarah gitu, tidak tersusun gitu. Bahkan tujuan yang kita harapkan itu kalau kitanya tidak bisa memanage waktu dengan baik, itu akan bisa menjadi berantakan ya tujuan yang akan kita capai gitu. Oke ya, mungkin akan kita mulai sedikit tentang materi manajemen waktu. Oke, sebelum kita mulai, Ibu pengen nanya dulu nih kepada kalian, apa sih manajemen waktu itu? Ada yang tahu nggak? Iya, sok KM, gimana KM manajemen waktu, sok. Oke, iya. Ada lagi yang tahu apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu itu ini ya, cara mengatur waktu ya, memanage waktu gitu. Sok, ada lagi yang tahu? Ya, siapa? Oke. Oke, ya, ada lagi? Oh, mungkin itu tuh yang belakang. Oke, ya, dikit lagi. Ayo, siapa lagi yang bisa? Oke, ya silahkan. Oke, ya. Oke ya, Ibu perjelas lagi ya. Manajemen waktu itu merupakan perencanaan ya, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Maksudnya di sini mengelola waktu belajar bukan berarti kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang. Bukan pula berarti bahwa waktu dalam 24 jam itu per hari harus dihabiskan untuk belajar ya. Ingat, waktu satu hari 24 jam tidak harus dihabiskan oleh waktu belajar. Jadi kadang kan ada juga ya yang berpikiran orang pintar itu, wah dalam satu hari ini gua harus bisa belajar nih, harus gini. Memang boleh belajar ya, cuman tidak boleh terlalu ya. Maksudnya bukan pula berarti waktu dalam 24 jam itu harus dihabiskan untuk belajar yang kata Ibu tadi jelaskan gitu. Jadi di sini itu justru sebaliknya, prinsip utama dari pengelolaan waktu secara efektif adalah pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi waktu untuk belajar harus ada ya. Terus waktu untuk bekerja harus ada, waktu untuk kegiatan sosial harus ada ya, untuk kegiatan maupun waktu bagi diri sendiri untuk bersantai ya. Jadi dalam satu hari itu kalian tuh nggak harus fokus sama belajar terus. Jadi kalian itu harus ada ya waktu untuk bersosialnya sama orang-orang, waktu untuk santai-santai kan gitu kan, waktu untuk berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman sekitar gitu kan, waktu untuk istirahat, waktu untuk sholat kan gitu kan. Nggak mungkin kan setiap hari kalian belajar terus gitu kan ya. Oke, di sini juga kan kita sering mendengar kan pepatah yang mengatakan waktu adalah uang. Padahal nggak sih, pernah dengar nggak sih waktu adalah uang? Iya benar, wah waktu adalah uang. Tapi sebenarnya di sini itu banyak di antara kita itu yang benar-benar dapat waktu yang efektif merupakan hal mendasar yang kita miliki, yang mendasar untuk lingkup berbagai wilayah kehidupan. Jadi kayak misalkan gimana ya, misalkan contohnya nih kan tadi kan waktu adalah uang ya. Waktu adalah uang itu kan berarti kan sangat banget berharga kan. Kita aja kan lihat uang itu kan berharga banget gitu kan. Kalau misalnya kita lagi banyak uang, mungkin lihat uangnya 1000-an 2000-an itu biasa kan kita cuekin kan. Nah tetapi kalau misalkan lihat uang 100.000 gitu kan, itu kan rasanya berharga banget kalau kita lagi banyak uang, banyak uang. Tapi kalau misalkan lagi nggak punya uang,
lihat uang 1.000 ataupun 2.000 aja kan itu rasanya berharga banget gitu loh. Jadi kita harus bisa menyamakan gitu kan, waktu juga sangat berharga gitu loh, bukan hanya uang gitu, waktu pun berharga banget. Karena kalau misalkan kita tidak bisa menghargai waktu gitu kan, kita menyepelekan waktu gitu kan, itu bakal merusak gitu kan, bakal merusak tujuan yang kita capai selama ini. Kayak misalkan kan kalian bersekolah, tujuan kalian untuk bersekolah itu ngapain sih gitu kan, buat apa sih gitu kan. Otomatis kan kalian itu kan dari mulai dilahirkan, terus kalian belajar berbicara, belajar berjalan, belajar mengenali huruf-huruf, belajar mendengar, belajar membaca gitu kan. Itu kan supaya kehidupan kalian itu kan terjamin gitu kan, baik gitu kan, supaya kalian itu bisa ya mengikuti kehidupan layaknya orang-orang lain gitu loh. Kayak kalau misalkan kalian tidak bisa tidak belajar seperti kayak contohnya membaca, mendengar gitu kan, otomatis kan kalian pasti apa ya, ibaratnya jelek banget gitu nasib kita gitu. Orang lain itu bisa, masa kita nggak bisa gitu. Itu juga sama seperti kita bisa menghargai sebuah waktu gitu kan, sebuah waktu yang memang benar-benar harus kita manfaatkan gitu kan. Jadi tujuan kalian itu untuk belajar, untuk bisa membaca, untuk bisa menghitung gitu kan, agar kalian pintar, agar kehidupan kalian itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan, berguna bagi semua orang. Itu pun sama dengan halnya kalian itu kayak bisa memanage waktu dengan baik gitu. Nah di sini juga kan ada Ibu akan sedikit menyampaikan tentang prinsip-prinsipnya memanage waktu dengan baik. Di sini ada tentang yang pertama, tujuan adalah kunci utama, gambarkan hasil akhir dengan jelas. Kayak tujuan adalah kunci utama. Apa sih Bu tujuan adalah kunci utama? Tujuan adalah kunci utama itu mengatur waktu tanpa memiliki rencana dan tujuan, penghamburan waktu. Jadi di sini mulai segalanya dari akhir. Maksudnya gitu kan ya. Mulai segalanya dari akhir maksudnya gimana Bu? Pikirkan apa hasil akhir yang akan Anda raih dan alami. Banyak orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik setelah melihat hasil akhir dirinya dengan sangat jelas. Contohnya kematian. Bagaimana dengan maksudnya gimana Bu kematian itu? Jadi gini, kita melihat kan di sini tadi kan banyak orang memanfaatkan waktunya dengan baik setelah melihat hasil akhir dirinya dengan sangat jelas. Jadi gini, kita kan lihat orang sukses, kita lihat orang tuh dari suksesnya aja gitu. Kayak misalkan kita lihat seorang presiden ya, presiden enak banget sih jadi seorang presiden gitu kan, gajinya besar, bisa memimpin semua rakyat yang ada di Indonesia gitu kan. Ataupun misalkan kita lihat seorang dokter gitu ya, enak banget sih jadi dokter gitu kan, gajinya gede, bisa ngebantu orang-orang yang sakit gitu kan. Kita itu kan lihatnya kan di akhirnya aja kan, enak banget sih dia jadi ini, tapi kita tidak melihat proses yang mereka jalani selama ini kan. Kenapa mereka menjadi seseorang yang sukses gitu? Karena memang mereka itu sangat menghargai waktu gitu kan, sangat meyakinkan apa yang akan mereka jadikan sebuah prinsip hidup mereka gitu. Mereka mempunyai tujuan. Kayak misalkan ibu menjadi seorang guru kan, otomatis kan menjadi seorang guru itu kan tidak mudah gitu kan. Kita harus bisa memberikan layanan yang baik kepada siswa gitu kan, memberikan materi yang baik kepada siswa gitu kan, harus bisa menghargai sebuah karya siswa gitu kan. Jadi kalau misalkan ibu seenaknya jadi guru gitu kan, tanpa mengikuti prosedur-prosedur yang ada, itu bakal jadi berantakan. Begitupun sama ketika kita mempunyai suatu tujuan, kita juga harus bisa menentukan, maksudnya mengatur waktu dengan baik gitu kan, karena memang waktu itu sangat berharga gitu. Nah di sini kedua, be flexible ya. Be flexible itu jadilah fleksibel gitu loh. Jadi hidup ini bukanlah seperti matematika di mana 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu loh ya.
namun terkadang mengharuskan kita menyiapkan plan A, plan B, bahkan sampai Z. Jadi kita itu kalau misalkan mempunyai sebuah tujuan, kita harus bisa memplanningkan jadi tahap bertahap. Jadi misalkan kita nih kayak misalkan gini, sebuah bukan sebuah, kayak misalkan gini contohnya, kalian ingin mendapatkan nilai bagus ya, misalkan di pelajaran bahasa Inggris gitu kan, ingin mendapatkan nilai bagus. Jadi gimana nih caranya untuk mendapatkan nilai bagus itu? Otomatis kalian mengikuti pelajaran dengan baik ya, mendengarkan guru memberikan materi dengan baik, menyimak dengan baik ya. Nah ketika sudah menyimak dengan baik, otomatis kan guru kan memberikan contoh soal terus kalian kerjakan ya. Nah ketika kalian sudah mengerjakan, tujuan kalian untuk mengerjakan supaya apa? Supaya nilai kalian bagus. Nah begitupun sama dengan waktu ya, jika kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik, tujuan kalian pun akan berhasil dengan baik. Di sini selamatkan waktu dengan prioritas. Apabila Anda memiliki to-do list 10 kegiatan yang ingin dilaksanakan, jangan memaksakan semua sehingga kehidupan Anda menjadi kaku. Jadi misalkan contoh, kalian mempunyai 10 kegiatan. Nah dalam 10 itu kalian kalau bisa jangan diambil semuanya. Kalian mungkin berpikir, wah 10 kegiatan ini gue bisa nih ngelakuin, dalam 10 kegiatan ini kalian bisa, wah saya bisa nih untuk menyelesaikan semua 10 kegiatan ini gitu kan. Tapi tolong jangan maksudnya walaupun hati kecil kalian merasa kalian bisa menyelesaikan 10 kegiatan ini, tolong kalau bisa gitu kan jangan diambil semua gitu kan, kalaupun misalkan kalian mampu gitu kan. Karena dari mampunya seseorang itu juga maksudnya butuh benar-benar butuh waktu dengan baik gitu kan. Walaupun misalkan satu hari dalam 10 kegiatan gitu kan kalian bisa menyanggupi semua, atau misalkan dalam satu minggu ada 10 kegiatan kalian bisa menyanggupi semua, tolong jangan memaksakan gitu. Walaupun hati kecil kalian itu merasa kalian itu mampu, kalian itu bisa gitu kan, tolong jangan dipaksakan gitu. Karena dalam 10 itu kan kita juga butuh waktu istirahat gitu kan, butuh waktu memang benar-benar memanjakan diri kita gitu. Jangan menjadi kaku lah gitu kan. Misalkan dari 10 kegiatan ambillah 3 atau 4 lah kegiatan dalam satu minggu gitu, supaya hasilnya juga maksimal gitu. Nah terus yang ketiga itu use single heading, fokus dalam satu waktu. Maksudnya di sini fokus dalam satu waktu itu ketika memutuskan untuk di sini untuk mengerjakan suatu hal penting, maka hindari semua gangguan. Fokus, kalian itu tetap harus fokus. Misalkan kalian mempunyai mengerjakan sesuatu, kalian itu harus fokus. Contohnya kalian misalkan, karena kan kita akhir-akhir ini kan belajar suka nggak fokus kan, karena misalkan ada gangguan tring suara handphone, kalian jadi yang tadinya fokus jadi nggak fokus, jadi lihat handphone, mungkin ada chat dari sini nih, ada chat dari sini nih gitu. Tolong fokus gitu kan. Apapun yang memang mengganggu kegiatan kalian itu, sedang beraktivitas atau sedang belajar, tolong fokus. Yang kelima itu penghematan jangka panjang. Jangan memaksa diri Anda untuk terus-menerus mengerjakan tugas. Jangan menganut prinsip bahwa manusia seperti balon tiup yang suatu saat bisa pecah saat stres. Nah, di sini nih stres. Kalian pasti sering kan mengalami stres? Sering kan? Oke, pasti apalagi di usia kalian sekarang ini. Kalian itu pasti sedang mengalami masa pusing-pusingnya, entah itu stres karena pelajaran, entah itu stres karena masalah percintaan gitu kan. Bisa jadi kan ya. Oke. Nah, di sini jadinya kalian itu tidak seimbang, tidak baik gitu loh. Kalau Anda berpendapat refreshing itu membuang waktu, maka ketika Anda stres berat dan merasa jenuh, maka waktu yang Anda buang menjadi lebih banyak lagi. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa stres atau gimana gitu, ya udah kita bawa happy aja, bawa enjoy aja gitu kan. Jangan merasa kalian itu maksudnya
eh, membuang waktu gitu kan, refreshing itu untuk membuang waktu itu salah, malah nanti kondisi tubuh kalian itu, pikiran kalian itu malah tidak menjadi stabil. Akhirnya tujuan yang kalian tahap yang kalian proses selama ini tuh jadi tidak maksimal, karena keadaan pikiran kitanya pun tidak sedang maksimal gitu. Yang keenam prinsip ya, yang ketujuh itu seimbangkan semuanya. Suatu prinsip terpenting nih dalam seimbangkan semuanya. Kenapa Bu? Misalkan ya, seperti yang disebutkan di atas bahwa semua yang berjalan tidak seimbang itu tidak baik. Apa jadinya bila di dunia ini hanya ada siang? Kalau Anda hanya mementingkan karir dengan mengabaikan keluarga, itu tidak ada artinya ya. Jadi jangan seperti itu. Oke, yang ke-8 berani untuk bilang tidak. Ada yang tahu berani untuk bilang tidak? Oke, berani untuk bilang tidak itu selera Anda untuk mengatur kapan harus bilang iya dan kapan harus bilang tidak. Intinya adalah dengan mengatakan tidak pada hal yang tidak urgent ya dan tidak penting. Anda bisa mengalokasikan ya waktu untuk kegiatan lain agar lebih seimbang dan tidak membuang waktu yang sia-sia. Nah, jadi berani untuk bilang tidak itu, jadi kalau misalkan kalian ada apa-apa gitu kan, kayak tadi contohnya tuh yang di atas, kalian mempunyai 10 kegiatan gitu kan, misalkan dalam hati kecil kalian itu merasa wah saya mampu nih gitu kan, tapi kalian itu harus tegas gitu, bisa gitu, berani gitu kan untuk bilang tidak gitu, karena kalian juga harus memikirkan konsekuensi yang lain gitu, takutnya nanti kan kalian gimana gitu kan. Nah, di sini juga dari pengertian manajemen waktu itu kan kalian tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu beberapa poin juga, bahkan tadi ada 10 poin ya, 10 poin yang sudah Ibu paparkan tentang apa itu manajemen waktu, juga sudah menjelaskan. Nah, di sini juga ada langkah-langkah manajemen waktunya juga. Nah, di sini langkah-langkahnya itu membuat komitmen untuk mengontrol waktu kalian merupakan langkah pertama bagi manajemen waktu yang sukses. Jadi maksudnya manajemen waktu di sini itu secara tertulis tidak hanya membuat rencana lebih efektif, namun juga akan memperdalam komitmen terhadap tujuan. Sistem perencanaan waktu yang mengikat elemen-elemen, maksudnya sistem perencanaan waktu itu di sini itu ada berapa ya? Ada 4 ya. Yang pertama menggunakan pensil. Jika kita ingin menjadwal hidup kita gitu kan, jika kita ingin menjadwalkan hidup kita, lupakan ballpoint atau sesuatu yang bertinta. Kita akan membuat perubahan-perubahan dalam perencanaan. Karena itu sebuah pensil dapat lebih mendorong membuat perubahan tersebut ya. Tanpa bersusah payah mencari tip X, menggunakan pensil akan menolong untuk tetap fleksibel saat kita merencanakan waktu. Jadi ketika kita sudah mempunyai planning nih, mempunyai rencana, misalkan kayak contohnya kita punya rencana untuk membangun masjid misalkan gitu kan. Nah, tolong gunakan pensil aja gitu agar hasilnya maksimal gitu kan. Jadi ketika kita menggunakan pensil, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita sedang menulis, semuanya tertuang dalam tulisan gitu kan, itu tidak ada penghalang gitu. Kalau misalkan kita menggunakan ballpoint yang bertinta-tinta seperti itu, kita menggunakan ketika kita salah, pasti kita memikirnya daripada dicoret gitu kan lebih jelek gitu, pasti kita mikir awalnya tuh mana tipek, jadi itu mengganggu konsentrasi kita. Yang kedua itu gunakan kalender. Sebuah kalender memberi kalian pandangan ke depan yang luas dari seluruh komitmen belajar, dakwah, keluarga, pribadi, komitmen dan sosial. Masukkan janji baru, kejadian, pertemuan, deadline. Jadi kalian misalkan ada sebuah kalender nih, nah di belakang Ibu ada kalender ya. Kalender, jadi kalian misalkan kadang-kadang orang kan suka lupa ya. Nah, misalkan kalender ya enggak, walaupun kalender yang enggak besar, yang kecil aja gitu kan, kalian tulis notif. Kayak sama halnya biasanya perempuan kalau misalkan mau datang bulan itu suka nulis kan jadwalnya datang bulan tanggal berapa, hari apa gitu, terus jadwalnya bersih hari apa gitu. Begitupun sama ketika kalian mempunyai tujuan, mempunyai prinsip atau apapun yang akan kalian kerjakan itu sama gitu kan.
Yang ketiga, rencanakan aktivitas mingguan Anda. Jadi misalkan supaya hasilnya maksimal, kalian itu harus mempunyai rencana dulu kan, jadwal mingguan kalian itu seperti apa. Yang keempat, buatlah daftar kerja harian Anda. Jadi sebuah daftar kerja bisa jadi sangat bernilai untuk menolong kita mengendalikan waktu. Tentu di samping sebuah kalender, sebuah daftar kerja memberi pandangan sekilas terhadap apa saja yang kita butuhkan. Kayak misalkan biasanya anak sekolah itu suka pakai schedule board ya. Kalian punya kan schedule board di rumah? Oke, yang nggak punya ya. Iya, ibu udah tahu pasti kalian nggak punya. Nah, sekarang tugas dari ibu, kalian pulang dari sekolah harus membeli schedule board ya. Pasang di kamar kalian masing-masing, tuliskan ya kegiatan kalian setiap harinya. Setiap harinya kalian itu misalkan dari Senin sampai Jumat mungkin kalian sekolah ya. Nah, dari misalkan pulang sekolah kalian ngapain aja ya nanti di situ. Terus kegiatan mingguannya kalian, kegiatan bulanannya kalian harus ditulis. Misalkan kalian punya tujuan apa, punya target apa. Misalkan bulan ini targetnya kalian misalkan ngumpulin uang nih, nabung. Misalkan bulan ini harus dapat 300.000. Nah, uang 300.000 itu nanti untuk dibelikan apa atau dipergunakan untuk apa gitu. Jadi kan kalian itu harus mempunyai prinsip ya, harus bisa mengatur dengan baik. Nah, di sini ketika kalian sudah bisa mengatur waktu dengan baik ya, tentunya nggak hanya cuman ibu ya yang banyak, yang panjang lebar menjelaskan materi. Ibu juga akan memberikan tugas sama kalian. Sekalian kalian tolong buka bukunya. Ibu minta kertas 1 lembar, tolong sobek ya dari buku kalian. Ibu tunggu. Ayo, jangan lama-lama, kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Oke, sudah. Oke, tulis nama kalian dan kelas. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kalian buat tabel. Tabelnya itu bikin nomor, waktu, hari. Berarti 3 ya, bikin 3 tabel ya. 3 tabel itu yang satu untuk nomor, yang 2 itu untuk waktu, yang ketiga itu untuk kegiatan. Oke, sudah selesai ya. Tulis yang pertama, pokoknya kalian itu sekarang coba buat waktu kegiatan kalian, jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya. Kenapa? Kalau untuk harinya bebas, kalian mau mengambil hari apa. Ini contohnya buatnya 1 hari aja ya, jangan 1 minggu. Kalau 1 minggu itu kertas nggak akan cukup, makanya ibu minta di kertas kalian buat 1 hari aja. Jadi contohnya kalian ngambil hari weekend, misalkan Sabtu. Nah, Sabtu itu kalian bangun tidur jam berapa, misalkan waktunya 04.00 bangun tidur. Nah, setelah bangun tidur itu kalian aktivitas ngapain aja tuh. Kan kadang ada yang langsung main handphone, ada yang cuman bangun ke kamar mandi tidur lagi, ada yang langsung sholat tahajud gitu kan. Coba kalian tulis di situ. Terserah untuk harinya, kalian bebas mau ngambil hari apa aja, yang penting kegiatan kalian itu ditulis sesuai waktu yang kalian ini ya. Tapi ngambil waktunya itu ngambil waktu yang benar-benar emang sering terjadi gitu kan. Kayak misalkan, karena kan bangun tidur kan suka nggak nentu ya, kadang ada yang jam 4 udah bangun, ada yang jam 5 udah bangun. Bu, gimana kalau misalkan, kenapa? Iya, gini, jadi Bu, gimana kalau misalkan, barusan ya ada yang nanya ya, gimana Bu kalau misalkan waktunya itu, misalkan hari ini bangun jam segini, hari ini misalkan bangun jam 5, nah terus hari berikutnya bangun jam 6, kadang kesiangan. Oke,
Gini aja, jadi kalian itu ngambil waktunya itu yang memang benar-benar kalian sering bangunnya jam berapa gitu, ambil terbanyaknya aja. Misalkan kalian seringnya bangunnya jam 5, ya udah tulis yang jam 5 aja gitu ya, jangan, nggak usah dibawa bingung, sok sekarang kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup ya. Ya, sok kerjakan. Oke ya, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Gimana perasaan kalian ketika kalian sudah membuat apa namanya, waktu kalian sudah, kalian itu menulis itu tuh sudah bisa memanage waktu kalian? Gimana perasaan kalian? Senang ya? Iya, senang. Oke, senang ya. Nah, berhubung kalian sudah mengikuti ya, maksudnya sudah paham gitu kan. Paham belum nih? Paham, iyalah, gampang kan tentang memanage waktu dengan baik, itu otomatis kalian bisa. Nah, tugas dari ibu, jangan lupa ya, jangan lupa kalian membeli schedule board supaya kalian itu bisa tahu waktu kalian, kegiatan kalian ya, supaya tujuan kalian pun bisa tercapai dengan baik. Nah, udah oke, mungkin sampai sini materi yang sudah ibu dan sudah kita bahas, dari ibu yang sudah ibu sampaikan dan sudah kita bahas sama-sama. Mungkin kalau ada yang mau bertanya sejauh ini. Oke, iya, kenapa? Iya, nah gitu, benar, itu tuh yang tadi nanya bagus tuh. Nah, jadi pertanyaannya itu, barusan itu pertanyaannya, Bu, gimana kalau misalkan kita nulis di buku kecil aja gitu kan? Kalau misalkan kadang kan ada anak yang sering nulis gitu kan ya. Boleh banget kalau misalkan kalian rajin nulis gitu kan, atau rajin membaca gitu kan, kalian boleh ditulis misalkan di buku-buku pelajaran yang kalian bawa setiap harinya di sekolah gitu kan, hal-hal apa aja yang akan kalian lakukan gitu kan, boleh kalian tulis di situ, boleh kalian bawa di situ biar nggak lupa, karena kan setiap orang pun pasti ada yang lupa gitu kan ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, dah ya, bener nggak ada? Oke ya, dicukupkan ya. Ya, lagian kan waktu kita 1 jam itu kan berarti 45 menit ya. Iya, ini pas banget ya, kita sudah melakukan waktu sebanyak 45 menit. Oke, baik, ibu simpulkan saja ya. Jadi hasil dari yang kita bahas barusan itu tentang manajemen waktu itu adalah kita sebagai manusia harus bisa mengatur waktu dengan baik. Begitu pepatah bilang, waktu itu adalah uang. Jadi tidak cuma hanya uang yang kita hargai, waktu pun sangat kita hargai. Kalau misalkan kita tidak bisa menghargai waktu dengan baik ya, ketika kita ingin melakukan suatu hal yang baik gitu kan, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita gitu kan, kita kan jadi ya, penyesalan memang belakang di akhir gitu kan, secara kasarnya gitu kan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik, harus bisa memanage waktu dengan baik ya, karena ketika kita sudah bisa mengatur waktu dengan baik itu,
maka tujuan yang kita akan capai itu insya Allah terlaksana dengan baik, tercapai dengan baik gitu. Oke, dicukupkan sekian ya materi yang ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu memohon maaf bila ada kesalahan, bila ada penyampaian yang kurang baik, kurang berkenan gitu kan. Sampai ketemu di minggu depan yang akan datang ya, karena memang kita pertemuannya itu cuma 1 minggu 1 kali, itu pun hanya 1 jam. Pas banget waktu kita yang kita gunakan itu 45 menit ya, itu jam sekolah itu 45 menit. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.